Ada fase dalam hidup yang sering kita anggap kecil, sederhana, bahkan nyaris terlupakan. Fase ketika langkah kita masih pendek, suara kita masih lirih, dan mimpi kita belum bernama. Namun, justru dari situlah segalanya bermula. Dari situlah arah hidup perlahan dibentuk, dan bagi saya, semua itu bermula dari Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Mojolawaran. Di tempat itulah saya pertama kali mengenal dunia, belajar mengeja huruf, mengenal angka, belajar berbagi, belajar bersabar, dan yang paling penting, belajar percaya bahwa setiap anak memiliki potensi. Saat itu saya belum tahu apa itu profesi, belum mengenal apa itu masa depan. Yang saya tahu hanyalah datang ke sekolah dengan seragam kecil, ditemani senyum para guru yang tulus, dan pulang membawa cerita sederhana. Hari ini ketika saya menoleh ke belakang, saya baru benar-benar memahami betapa berharganya pendidikan pertama itu. Dari bangku TK yang sederhana, kini Allah menuntun saya hingga bisa bekerja sebagai layouter dan editor di salah satu penerbit terbesar di Indonesia, Keira Publishing, sebuah penerbit yang telah menerbitkan lebih dari 1.000 judul buku. Dan penuh rasa syukur, saya boleh mengatakan bahwa sejak tahun 2018 hingga 2026, saya telah terlibat langsung dalam lebih dari 500 buku, mengatur tata letaknya, menyempurnakan isinya, memastikan setiap halaman layak dibaca, dan memberi manfaat. Setiap buku bukan sekadar pekerjaan, melainkan amanah ilmu yang kelak akan dibaca, dipelajari, dan diwariskan. Namun, semua pencapaian ini tidak berdiri sendiri. Ia tidak lahir tiba-tiba. Ia berakar, dan akarnya adalah pendidikan pertama saya di TK Dharma Wanita Mojolawaran. Dari para guru yang mungkin saat itu tidak pernah membayangkan sejauh apa murid kecilnya akan melangkah. Untuk Ibu Masriatun, semoga selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan keberkahan dalam setiap langkah hidup Ibu. Untuk Ibu Zulaikah yang saat ini sedang diuji dengan sakit, semoga Allah segera mengangkat penyakitnya, menggantinya dengan kesembuhan, kekuatan, dan ketenangan hati. Dan untuk Ibu Jumi yang telah terlebih dahulu menghadap Sang Pencipta, Laha Al-Fatihah. Semoga Allah melapangkan kuburnya, menerima seluruh amal baiknya, dan menjadikannya cahaya di alam keabadian. Doa-doa tulus para guru, kesabaran mereka dalam mendidik, dan ketulusan mereka dalam membimbing, semua itu ternyata bekerja diam-diam, tumbuh perlahan, dan berbuah di waktu yang tepat. Narasi ini bukan tentang membanggakan diri, ini tentang bersyukur, tentang menyadari bahwa mimpi besar seringkali lahir dari ruang-ruang kecil, tentang memahami bahwa pendidikan, sekecil apapun jenjangnya, mampu mengubah arah hidup seseorang. Untuk adik-adik tercinta yang hari ini sedang duduk di bangku TK, jangan pernah meremehkan langkah kecilmu hari ini. Jangan pernah merasa mimpimu terlalu tinggi. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, dan kejarlah dengan kesungguhan, kesabaran, serta doa. Ingatlah, tidak ada usaha yang sia-sia, tidak ada pendidikan yang percuma, dan tidak ada doa guru yang hilang tanpa balasan. Mungkin hasilnya tidak datang dengan cepat, tapi ia pasti akan datang dengan tepat. Semoga kisah sederhana ini bisa menjadi pengingat dan penyemangat bahwa dari sebuah TK sederhana, Allah mampu menuntun seseorang menapaki jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan semoga kelak adik-adik hari ini juga akan menoleh ke belakang dengan senyum penuh syukur sambil berkata, Alhamdulillah, aku tidak pernah menyerah pada mimpi-mimpi kecilku.